Tahukah sahabat bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Makhluk hidup ini tempat hidupnya ada di mana-mana, misalnya di dalam tanah, di dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Nah, karena sangat kecil, maka tidak bisa dilihat dengan mata kita. Terus gimana dong cara melihatnya? Sekitar tahun 1677, seorang ilmuwan Belanda, Antonie van Leeuwenhoek, merancang mikroskop dengan lensa bertenaga tinggi yang menyempurnakan penemuan mikroskop sebelumnya. Jadi, untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil, sahabat memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Oh ya, siapa yang pernah tahu seseorang melakukan penelitian di laboratorium sekolah? Keren banget gitu nggak sih? Selain karena bisa pakai jas laboratorium warna putih yang keren itu, sahabat juga bisa pakai alat tadi, yaitu mikroskop. Apa sih mikroskop itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kalau dalam konteks biologi, contohnya antara lain mikroorganisme. Seru kan? Yuk belajar cara menggunakan mikroskop sama-sama. Sebelum belajar bagaimana cara menggunakan mikroskop untuk meneliti mikroorganisme, sahabat harus kenalan terlebih dahulu dengan bagian-bagian mikroskop ini. Sekarang ada 14 bagian mikroskop yang harus sahabat ketahui fungsinya, yaitu ada lensa okuler, tabung mikroskop, revolver, lensa objektif, meja mikroskop, kondensor, diafragma, cermin, pengatur fokus kasar, pengatur fokus halus, pegangan mikroskop, penjepit, skrup, dan kaki mikroskop. Ke-14 bagian tersebut dibagi menjadi dua bagian loh, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Yuk kenalan satu persatu. Bagian mikroskop yang termasuk ke bagian optik antara lain lensa okuler, yaitu lensa yang melakukan kontak langsung dengan mata kita. Fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa okuler, yaitu dengan berbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang posisinya ada di dekat objek dan memperbesar bayangan objek tersebut. Susunan lensa objektif biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Oh iya, lensa objektif ini bisa diatur besar kecilnya loh. Nah, yang mengatur ini namanya adalah revolver. Kalau yang ini namanya diafragma yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke lensa objektif. Bagian optik mikroskop lainnya adalah cermin. Nah, cermin ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya kepada objek. Cermin terdiri atas 2 jenis, yaitu ada cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Setelah membahas bagian optiknya mikroskop, sekarang kita bahas mengenai bagian mekaniknya mikroskop yuk. Bagian mekanik mikroskop ini terdiri dari tabung mikroskop, meja preparat, penjepit, pegangan mikroskop, mikrometer, makrometer, kondensor, skrup, dan kaki mikroskop. Tabung mikroskop ini berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif supaya sahabat bisa melihat objeknya dengan jelas. Nah, kalau meja preparat ini fungsinya untuk meletakkan objek yang akan diamati. Kemudian objek tersebut bisa dijepit dengan penjepit objek supaya nggak geser-geser selama sahabat amati. Sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati, bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Kalau lengan mikroskop fungsinya untuk apa? Buat digandeng? Bukan buat digandeng ya, tapi buat dijadikan pegangan ketika sahabat membawa atau memindahkan mikroskopnya.
Bagian selanjutnya bernama mikrometer. Mikrometer ini biasanya dikenal juga dengan sebutan pengatur fokus halus. Mikrometer berfungsi untuk menggerakkan dengan menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan dan halus. Lalu apa bedanya mikrometer dengan makrometer? Kalau makrometer ini fungsinya untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Bentuknya makrometer ini lebih besar dibandingkan dengan mikrometer loh. Bagian selanjutnya bernama kondensor. Fungsi kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, semacam penampungan cahaya gitu deh. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Lalu ada juga yang namanya skrup atau engsel inklinasi. Fungsi skrup ini apa yo? Fungsinya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop ini. Bagian terakhir mikroskop namanya adalah kaki mikroskop. Sesuai dengan namanya, kaki mikroskop ini untuk menyangga atau menopang mikroskop supaya nggak jatuh, sama seperti kaki kita kan? Setelah kenalan dengan bagian-bagian mikroskop, sekarang aku akan kasih tahu gimana caranya memakai mikroskop ini. Yuk, yang pertama ambil mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Juga bagian lengannya berada di depan sahabat. Kemudian posisikan lensa objektif dengan berbesaran paling lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler. Caranya putar revolver sampai terdengar bunyi klik pada revolver. Selanjutnya, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran berbesaran sedang. Lalu atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang dari cermin dan dapat dipantulkan ke lensa objektif. Kemudian atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Cari cahaya ya, bisa dari cahaya matahari atau dari sorot lampu. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Apakah lapang pandang sudah terang atau jelas? Ingat, atur lagi posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektif. Kemudian siapkan preparat yang akan diamati dan letakkan di meja preparat. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Langkah selanjutnya, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler, sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Tapi ingat ya, jangan memutar makrometer secara paksa, karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak, pecah, atau patah. Kemudian lanjutkan dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Jika dirasa letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh besaran kuat lensa objektif dapat diganti dari ukuran 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, ya sahabat harus mengulanginya dari awal. Untuk mengetahui perbesaran total mikroskop itu, caranya sahabat bisa mengalihkan angka-angka yang ada pada lensa okuler dan lensa objektif yang digunakan. Contoh nih, lensa okuler berbesarannya 5 kali, sedangkan lensa objektif berbesarannya 40 kali, sehingga perbesaran mikroskopnya tinggal kalikan aja, yaitu 5 dikali 40 sama dengan 200 kali. Nah, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop ya dan simpan pada tempat penyimpanan.
Gimana? Meneliti dengan mikroskop seru dan mudah kan? Ayo, siapa sekarang yang tertarik jadi peneliti? Yuk belajar supaya cita-cita tercapai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.